Bapak Ibu teman-teman, melanjutkan kembali kasus seorang bapak yang melakukan penundaan. Berikut ini adalah tips bagaimana kita dapat mengetahui apakah di dalam diri saya, di dalam diri kita, ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, yang perlu kita cari tahu. Dan mungkin kita, katakanlah mungkin jika kita bisa selesaikan maka bagus, jika belum, maka kita perlu melakukan sebuah penerimaan, sebuah pengakuan tentang hal itu, dan niscaya mungkin permasalahan penundaan tersebut atau apapun juga dapat terselesaikan. Namun sebelum saya melanjutkan, saya menyarankan bagi Bapak Ibu teman-teman yang cenderung memiliki sebuah kondisi emosional yang tinggi, sebaiknya ketika Anda melakukan ini dan kemudian timbul sebuah emosi, maka saran saya jangan dilanjutkan tanpa adanya supervisi atau pengawasan ataupun panduan dari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Nah, tips untuk bagaimana mengetahui kira-kira apa yang terjadi pada diri kita. Umpama satu hal, misalnya satu ketika kita melakukan penundaan misalnya. Satu contoh kasusnya penundaan saja. Maka kita boleh memejamkan mata pada saat, apalagi saat penundaan itu sedang terjadi dan kita harusnya melakukan penyelesaiannya, tapi rasanya enggan sekali. Rasanya kita malas sekali, rasanya kita tidak ingin melakukannya. Maka kita perlu memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan kemudian bertanyalah kepada diri kita sendiri, boleh di dalam hati, bertanya, ada apa di balik situasi ini? Atau pertanyaan yang lain, apa yang terjadi di balik situasi ini? Nah, ketika Bapak Ibu teman-teman terbayangkan misalnya sebuah memori, sebuah ingatan, maka cek kembali ingatan tersebut dan tanyakan kembali. Apakah ini adalah yang paling pertama? Jika ternyata muncul memori lain, berarti itu bukan yang pertama, berarti itu mengacu ke memori sebelumnya. Nah, katakanlah sampai ternyata tidak ada lagi, memorinya hanya itu saja. Maka Bapak Ibu teman-teman boleh mengingatnya kembali, mencatatnya, kira-kira ini kejadian apa yang sedang terjadi, dan yang penting adalah apa perasaan Bapak Ibu teman-teman, dan apa pemikiran Bapak Ibu teman-teman terhadap situasi tersebut. Setelah Bapak Ibu teman-teman mengetahui bahwa, oh ternyata di kejadian ini, perasaan saya adalah, saya merasa misalnya tidak dihargai, atau misalnya takut untuk melakukannya, maka setelah Bapak Ibu teman-teman tahu tentang situasi ini, yang perlu dilakukan adalah, Anda boleh saat itu juga sambil memejamkan mata, melakukan yang namanya pengakuan terlebih dahulu. Bapak Ibu teman-teman boleh mengakui itu dulu, bahwa umpama dengan kalimat seperti ini, saya mengakui bahwa saya ... Saya itu adalah, saya mengakui bahwa umpama, saya mengakui bahwa saya merasa takut untuk melakukan tugas tersebut. Atau saya mengakui bahwa saya merasa tidak dihargai sudah melakukan tugas tersebut. Nah, itu adalah sebuah pengakuan dahulu. Lantas, boleh dilanjutkan dengan menarik napas panjang dan kemudian menghembuskan. Selanjutnya, Bapak Ibu teman-teman boleh melanjutkan lagi bahwa dengan mengucapkan, namun demi kehidupan saya yang lebih baik, saya memutuskan untuk melepaskan perasaan ini dari diri saya secara tuntas sekarang dan sekaligus, dan mulai menerima diri saya apa adanya dan kehidupan saya sebagaimana adanya. Kira-kira demikian. Itu adalah contoh-contoh singkat saja. Intinya adalah, Bapak Ibu pertama harus mengakui dulu perasaan tersebut, karena sering banyak orang tidak mengakui, tidak ingin mengakui bahwa, oh itu bukan masalah saya, itu bukan salahnya saya. Perkara mengakui bukanlah berarti bahwa ini salahnya kita, salahnya orang lain. Mengakui artinya bahwa kita melakukan penerimaan, bahwa memang saya memiliki ini.
Masalah yang berulang terjadi adalah karena seringkali kita menolak. Menolak atau penolakan bisa berarti bahwa kita tidak ingin mengakui, tidak ingin melakukan penerimaan itu. Saat kita melakukan pengakuan dan menerima, maka tekanan menjadi berkurang, tetapi kita tidak stop sampai di sana. Kita teruskan lagi dengan mengatakan bahwa demi kehidupan kita yang lebih baik, atau mungkin demi orang yang kita kasihi, saya memutuskan untuk melepaskan ini. Dan mulai menerima kehidupan kita sebagaimana adanya dan diri kita apa adanya. Nah, kira-kira dengan proses ini, secara sederhana ini mungkin disesuaikan dengan kata-katanya dengan kata-kata yang biasa Bapak Ibu teman-teman gunakan. Saya berharap hanya sekilas tips ini dapat membantu Bapak Ibu teman-teman dapat terbebas dari berbagai hal apapun dalam hidup Bapak Ibu teman-teman. Kira-kira demikian. Jika Bapak Ibu teman-teman merasa bahwa hal ini bermanfaat, maka jika berkenan boleh subscribe dan kemudian bunyikan loncengnya agar Bapak Ibu teman-teman dan mungkin masyarakat dapat memperoleh manfaat lagi, termasuk saya sendiri juga mendapatkan pesan-pesan dari alam semesta dan memberi manfaat lagi lebih banyak. Demikian, terima kasih.